Kita saat ini lagi atau akan membicarakan sesuatu yang dibenci dan tidak disenangi oleh baginda Nabi. Kita masuk bab baru nih. Kitabul Umuri Al-Manhi Anha. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila sampai kepada yang ditulis beliau Kitabul Umuri Al-Manhi Anha. Ini masalah hal-hal yang dilarang. Yang akan dibahas adalah hal-hal yang dilarang, haram. Nabi tidak senang. Pertama, babu tahrimil ghibati. Tahrimil ghibati wal amri bihifdzil lisani. Yang pertama adalah larangan menggunjing dan perintah agar kita bisa menjaga lisan. Antara menggunjing dengan menjaga lisan, tidak menjaga lisan, ini ada seiringan. Kalau orang nggak menjaga lisannya suka menggunjing. Tapi kalau lisan terjaga ya nggak akan menggunjing. Menggunjing adalah dosa besar minal kabair. Menggunjing disebut oleh baginda Nabi, namanya menggunjing itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah, kama Nabi menyebutkan. Jika engkau bercerita tentang saudaramu yang jika ia mendengar maka dia merasa tidak senang. Ini dalam segala. Apakah itu sesuatu yang sifatnya kekurangan lahir, fisik, atau kekurangan batin, kesalahan-kesalahan akhlak, dosa. Nggak boleh kita bicarakan dosanya orang. Menyebut-nyebut orang ini berdosa begini. Menggunjing. Jadi kalau kita menyebut tentang seseorang yang orang itu tidak senang, di saat dia tidak ada di hadapan kita, dan sesuatu itu ada pada dia. Sampai dalam hadis disebutkan, ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Ya Rasulullah, yang saya omongkan yang jelek tadi itu memang dia benar, dia yang lakukannya. Memang dia begitu. Dia memang begitu. In kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Faqad ikhtabtahu. Kalau memang benar itu ada, ya itu namanya menggunjing. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau yang kau omongkan itu enggak ada, kau menfitnah dia. Fitnah bahasa Indonesia ya, bukan fitnah bahasa Arab. Kalau fitnah bahasa Arab maknanya luas, ada syirik, ada fitnah bahasa. Fitnah itu di Indonesia itu bahasa fitnah di bahasa Indonesia itu artinya apa? Kita mengada-ngada sebuah kesalahan, lalu kita sebar, itu menfitnah. Kesalahan tidak pernah terjadi, tidak pernah dilakukan, lalu kita sebarkan, namanya menfitnah. Kalau fitnah bahasa Arab macam-macam, kekufuran, fitnah, maksiat, fitnah, dosa, fitnah. Seperti itu. Ini fitnah bahasa Indonesia. Jadi, faqad bahattahu berarti engkau telah menfitnah, fitnah bahasa. Bahattahu itu menfitnah, itu mengada-ngada sebuah kesalahan yang tidak pernah ada, lalu kita sebar. Fitnah. Jadi ada 3 ya di sini. Yang pertama membicarakan sesuatu yang benar terjadi di saat orangnya tidak ada di hadapan kita. Namanya gunjing, ghibah. Yang kedua membicarakan sesuatu yang dia tidak ada. Sesuatu yang dia tidak senang dan dia tidak ada. Kita mengada-ngada, namanya buhtan. Fitnah tadi. Yang ketiga membicarakan sesuatu yang tidak baik di depan mukanya. Namanya cacian. Semuanya jelek, urusannya dengan lisan. Di sini hanya disebut ghibah, gunjing. Buhtannya tidak disebutkan, buhtan dosa. Kalau buhtan, nah buhtan itu lebih parah lagi. Buhtan ini sudah double dosa. Jangan dianggap, wah kalau buhtan itu lebih sih, oh enggak, double dosanya. Dosanya dia berdusta, memfitnah, dan dosanya dia ngomongin menjadi yang ngomongin seseorang yang orang itu tidak senang. Nah ini, tergunjing adalah termasuk dosa besar. Dan menggunjing ini kelas-kelas.
Kita menggunjing orang yang paling tidak berarti di dunia, dosa gede. Orang tidak berarti di dunia, tidak ada yang kenal dia, tidak ada yang mencintai dia, tidak ada yang berkumpul dengannya, tidak. Anggap saja orang yang paling rendah. Enggak punya pengaruh, enggak punya link. Kita ngomongin dia sudah dosa gede, minal kabair. Begitu juga jika ini orang yang paling berarti dalam kehidupan manusia. Tokoh agama. Karena bahayanya besar sekali. Kalau sudah ada orang berani menggunjing tokoh agama, maka ini akan menjadikan mudaratnya lebih besar. Besar sekali mudaratnya dibanding kalau yang digunjing adalah orang biasa. Orang biasa digunjing dosa, tapi kalau sudah kelas-kelas ulama digunjing maka bermasalah, masalahnya besar, akibatnya besar. Apa diantaranya? Diantaranya adalah umat yang mendengar gunjingan tersebut akan hilang kepercayaan, hilang penghormatan. Kemudian setelah itu apa? Tidak rindu untuk mendengar dan mematuhinya. Ini adalah awal kehancuran. Dan siapa kira-kira yang tidak bersalah dari bangsa manusia ini? Ustadz pun juga bersalah. Apa urusan kita dengan kesalahan orang? Kalau dia salah semoga Allah mengampuninya, kan begitu. Tapi dasar lesan busuk, maka Imam Nawawi ini menjaga lesan. Dia menggunjing, kelas ustadz digunjing. Kemudian ada di samping ustadz, tokoh masyarakat yang bukan tokoh agama. Yang dia punya misi memperbaiki. Ini termasuk dalam hal ini adalah juga pejabat-pejabat yang baik. Yang tidak baik pun juga bukan tugas kita menggunjing mereka. Kalau memang ada yang tidak baik, ayo kita datangi, kita ingatkan. Ini semakin orang itu punya pengaruh, maka semakin gede dosa kita menggunjingnya. Ini harus waspada kita. Dan menggunjing itu luar biasa, halus. Orang mudah tidak sadar di saat menggunjing. Dengan bahasa macam-macam, apalagi yang hobi curhat. Dia masuk wilayah gunjing, masuk lautan gunjing itu nggak sadar. Yang digunjing suaminya. Menggunjing itu tidak harus dengan kata terucap. Sebab yang namanya bahasa itu kan bermacam-macam. Ada bahasa yang diucap, ada bahasa isyarat, ada bahasa tulis. Sampai dikatakan al-qalam ahadul lisanaini. Pena ini adalah salah satu dari dua lesan. Jadi kalau orang sekarang kan zaman komentar di Facebook, komentar di YouTube. Nah ini hati-hati. Jangan kau gunakan jemarimu untuk mengetik sesuatu yang menjadikan Allah murka, Nabi gak senang. Isyarat gini sudah masuk. Sudah menjadikan orang tidak senang. Dan menggunjing itu luar biasa halus. Gunjingan bisa berlaku di kalangan ustadz sekalipun. Ustadz menggunjing ustadz, wah sama. Memang ini semuanya perlu koreksi, nggak perlu kita mengoreksi orang lain. Kalau dirimu ustadz ya dengar, jangan sampai gunjingannya ustadz. Bayangkan yang digunjing seorang alim, yang menggunjing alim double dosa, gunjing saja sudah dosa, yang digunjing orang alim, yang menggunjing dia punya ilmu dia, double dosanya, numpuk neraka paling dalam untuk manusia. Ini hati-hati. Ini pernah kami hadirkan dalam silsilah dosa besar yang hampir tidak pernah dibincangkan, menghentikan diskotik, ya. Ramai ada orang upaya menghentikan tempat minuman keras, menghentikan tempat perjudian, menghentikan tempat perzinaan, mudah gerakan. Tapi gerakan menghentikan gunjingan ini belum ada. Dan ini lebih penting karena apa? Dosa menggunjing, semoga Allah menjauhkan kita dari zina, dari judi, dari sebagainya. Itu semua kebusukan. Akan tapi orang berzina hanya di tempat yang gelap, tempat yang tersembunyi, tidak ada orang tahu. Judi pun di Indonesia juga tempat yang tertutup, tidak seenaknya di mana-mana. Minuman keras pun mereka juga ada sungkan dan tidak enak kadang dengan anak, keponakan dan lainnya. Maka masih tersembunyi. Tapi kalau menggunjing, bisa saja mimbar dijadikan tempat menggunjing.
Hati-hati. Mimbar bisa dijadikan tempat menggunjing. Dosa menggunjing besar. Besar sekali. Menghabiskan pahala. Hadis muflis adalah menggunjing. Di antara menghabiskan pahala kita. Sebagian para solehin itu kalau digunjing, dia mendengar berita kalau dia digunjing, langsung mengirim hadiah kepada orang yang menggunjingnya. Terima kasih atas kebaikanmu. Oh, digunjing kok malah terima kasih. Ini dikisahkan juga dari Imam Hasan Basri. Memberi hadiah kepada orang yang menggunjingnya. Memberi hadiah dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Engkau telah memberikan hadiah kepadaku yang luar biasa. Maka ini aku balas dengan hadiah. Yang menggunjing bingung. Aku tidak pernah kasih hadiah kepada dia. Ditanyakan hadiah apa itu? Hadiah yang aku memberikan hadiah ini. Sesuatu duniawi. Aku berikan hadiah kepadamu untuk kesenanganmu di dunia. Dan engkau telah memberikan hadiah kepadaku sesuatu yang abadi. Yaitu pahalamu di saat kau mengunjingku adalah untukku semuanya. Terima kasih. Gak usah ribut. Digunjing dapat pahala. Habis pahalanya dia. Bangkrut nanti. Atadruna manil muflis. Tahukah kau siapa orang yang bangkrut yang disebutkan oleh baginda Nabi? Menggunjing luar biasa. Menggunjing pezina. Madaratnya apa? Dia dapat dosa. Bahkan dicambuk 80 kali nanti. Cambuk dia. Cambuknya orang yang mengatakan orang lain berzina tanpa ada saksi-saksi yang jelas. Dan tidak bisa ditegakkan di mahkamah. Semua omongan tentang perzinaan yang bisa ditegakkan hukum di mahkamah tidak bisa dihukum zina, maka yang menyampaikan dicambuk. Namanya qadhf. Dosa. Kadang lesan kita naudzubillah ngomongin orang berzina. Lebih dari itu kalau kita biasa menggunjing ngomongin berzina, maka dosa zina, maksiat zina, pelanggaran zina menjadi biasa dan ringan sehingga orang akan mudah melakukannya. Berarti kita ikut andil menyebarkan perzinaan. Hari demi hari berganti. Rasa takut kepada zina semakin berkurang. Dahulu jika ada kasus perzinaan di satu kampung, orang merasa malu semuanya, satu kampung pun merasa malu. Sekarang sudah biasa, sana zina. Na'udzubillah. Maka menggunjing orang berzina mengakibatkan perzinaan merebak. Lebih dari itu, ketahuilah kebiasaan menggunjing ini akan menanamkan satu sifat jelek di dalam hati kita, yaitu apa? Biasa melihat dan mencari-cari kejelekan orang lain. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratahu. Wa man tatabba'a Allahu auratahu yafdahu Allahu walau fi wasti baitihi. Atau inda ahli baiti. Atau kama qala Rasul SAW. Barang siapa yang biasa mencari-cari kesalahan orang, ini sifat jelek. Ini nanti akan jadi bahan gunjingan. Mula-mula melihat kesalahan seseorang, disimpan di dalam bukunya, bahkan atau mungkin disimpan di dalam pikiran dan otaknya. Kemudian nanti akan dibicarakan, masuk mencari-cari kesalahan orang sendiri menjadikan sebab dia akan terhinakan. Akan Allah hinakan biarpun dia di tengah rumahnya sendiri. Masya Allah. Di rumahnya. Direndahkan. Jadi akan dibongkar itu aib oleh Allah. Tidak tahu gimana caranya. Maka jangan biasa mencari-cari kesalahan orang. Kejelekan orang. Kalau sudah Allah bongkar aib kita, na'udzubillah, siapa yang enggak punya aib di antara kita? Para kekasih Allah dalam doanya begini, ya Allah tutuplah kekurangan saudara-saudaraku dari mataku. Tidak ingin melihat kekurangan, bahkan kalau melihat kesalahan dan kekurangan seseorang berusaha untuk ditepis, dihapus dengan khusnudzon. Mungkin begini, sampai hilang prasangka itu.
Ada orang punya hobi jelek, naudzubillah. Kalau sudah lihat buku seseorang, buku diare, buku catatan, itu langsung cek, cek, cek. Ada memang orang tangannya tangan setan. Itu HP-nya tetangganya, HP-nya temannya itu tinggal 5 menit dia sudah bisa buka semuanya, sudah tahu. Iblis ya. Buka 2 menit. Cerdas tangannya itu, ada setannya dia. Kalau masuk kamarnya saudaranya, temannya itu langsung matanya itu bukan ke hal-hal yang lain. Buku agenda, langsung paham semuanya. Syaitan. Hati-hati, jika ada di antar kalian para santri, punya kebiasaan pengen tahu jeleknya orang, segera hapus. Kalau tidak akan mengakar, akan kuat di dalam dirimu, muncul kejahatan-kejahatan, menggonjing, merendahkan orang lain. Ada ini. Dan kita menemukan orang-orang seperti itu. Hafal betul, tahu di mana tahunya, cerdas. Suruh menghafal pelajaran nggak susah hafal dia. Tapi kalau suruh ngapalin kejelekan orang, setelah itu disebarkan ke orang lain. Makanya pelanggaran terbesar di lembaga semacam ini adalah provokasi. Mengajak orang lain membenci yang lainnya dengan menyebarkan kejelekannya, maka pelanggaran terbesar. Dibuang saja manusia semacam itu. Karena apa? Dia benalu. Merusak yang lainnya. Banyak pelanggaran. Kenapa? Omongan dia mempengaruhi. Akhirnya dia terbawa. Akhirnya budaya gunjing. Maka dalam sebuah perkumpulan, wahai hamba Allah yang kami cintai, dimanapun Anda punya perkumpulan, pertama dan paling utama yang harus Anda hindari, jauhkan perkumpulanmu dari menggunjing orang lain. Apakah menggunjing perkumpulan yang lain? Jika Anda organisasi, apakah menggunjing organisasi lain? Atau yang hindarkan perkumpulan kita agar lestari abadi hingga di akhirat dari digunakan untuk membicarakan kejelekan kelompok lain atau orang lain. Justru sebaliknya, kita tata hati orang-orang yang berkumpul bersama kita agar hatinya bersih. Semakin bersih hati, semakin terbangun husnudon, rasa cinta, saling tolong menolong, menutup kekurangan temannya. Apa yang terjadi keindahan di dunia sebelum keindahan nanti di akhirat. Ini perkumpulan, jangan sampai ada yang menggunjing. Sebab menggunjing itu nular. Sehingga orang duduk. Bagaimana jika kita duduk dengan orang yang menggunjing, tapi saya tidak ikut menggunjing? Saya berkumpul dengan orang menggunjing, saya tidak ikut menggunjing. Anta syarikun lahu fil ithmi. Dapat bagian dosa yang sama. Sebab dia tidak akan menggunjing kecuali ada dirimu kok. Coba kau tinggal pergi. Dia nggak akan menggunjing. Adakah orang menggunjing menghadap ke tembok sama kipas angin? Hei kipas angin, tahu enggak tetanggaku? Ada, itu orang gila. Karena ada dirimu maka dia semangat menggunjing. Apalagi kamu hanya gini-gini. Oh jadi, semangat. Maka anda syarikun lahu fil ithmi. Engkau punya andil dosa. Sama. Pilihannya hanya 2 di saat ada orang menggunjing bersama kita, di tengah-tengah kita. Yang pertama kita tegur. Ada 3 pilihannya, saya tambah. Biasanya 2. Yang pertama kita tegur, yang kedua kita tinggalkan, atau yang ketiga diusir saja manusia itu. Nah ini diusir ini berlaku di pesantren karena lembaga. Yang suka ngomongin provokasi, ngajari yang jelek, kalau diajari setiap hari diajari. Dididik setiap hari dididik. Nah ini hati-hati. Nah, makanya hati-hati. Apalagi yang diajari jelek adalah orang-orang yang ingin baik semuanya. Diajari tidak senang dengan guru, diajari tidak senang dengan temannya, diajari, "Lah ini kok jahat banget di pondok ini manusia kayak begini." Diajari nggak baik sama gurunya, nggak diajari nggak baik sama pengurusnya, nggak diajari nggak baik sama temannya, temannya wasiatnya Rasulullah kok. Mana terbangun cinta? Kalau di masa belajar saja tidak membangun cinta di antara kawan, maka bagaimana nanti di saat berjuang? Muncul adalah ustadz yang saling mendengki, saling ngiri. Kelihatannya benderanya sama, imamahnya sama, jubahnya sama, tapi hatinya bermusuhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Seolah-olah dia bersatu, labelnya sama, hatinya bermusuhan.
Ini hati-hati. Sebuah contoh begitu pentingnya ini masalah menggunjing harus kita ketahui. Ada kalau berlima menggunjing. Perkumpulan lagi menggunjing 5 orang. Yang digunjing adalah orang yang keenam ada di mana saja. Wah, habis dari awal. Ngakak. Iya, saya melihat ini. Karena memang dia sudah budaya menggunjing, ngomongin orang lain, kejelekan orang. Dari 5, salah satunya pergi ke toilet. Meninggalkan sorban, kalau yang meninggalkan sapu tangan, yang perempuan yang meninggalkan dompet, ditinggal atau tas. Berlima menggunjing, yang satu pergi ke toilet. 3 menit. Dia jalan sudah dilirik semuanya. Oh, mulai sudah beralih. Digunjing. Tasnya diangkat. Tasnya, ini tas itu pemberian dari siapa enggak tahu. Habis. Memang menggunjing itu kalau sudah yang dibangkan luar habis, yang dibangkan di dalam. Sampai istrinya digunjing, suaminya digunjing, ibundanya digunjing, ayahnya digunjing, anaknya digunjing. Lesan busuk. Mendengar saja berbahaya lah ya. Kalau Anda mendengar gunjingan, hatimu yang rusak, sebab jendela hatimu hanya 2 mata dan telingamu. Kalau matamu tertutup, telinga tertutup, aman hati. Makanya orang buta dan tuli itu gak akan ada suudzon sama siapapun. Tapi di saat hati, mata terbuka, telinga terbuka, itu adalah jendela masuk ke hati kita. Hati akan terkotori. Debu-debu akan masuk, akan kotor. Contoh begini. Anda bertahan tidak ikut membicarakan, tapi Anda selalu mendengar. Sekali Anda mendengar, 2 kali mendengar. 3 kali semakin fasih terdengar di telinga Anda. Mula-mula nggak mau, ditepis. Mula-mula yang kedua, banyak lagi yang ngomong kayaknya benar dia. Yang ketiga, yakin omongannya itu benar. Sudah. Mungkin akan jadi penggunjing di hari yang ke-7 mungkin. Atau mungkin hari yang ke-11. Pokoknya masuk juga nanti pada akhirnya gara-gara kita dengar. Menggunjingkan tentang seorang. Tahu enggak kamu? Sahabat kita yang satu tuh astagfirullah, pakai astagfirullah lagi gunjingnya. Innalillah la ilaha illallah. Apa itu Ustaz begitu? Memang kenapa? Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, gunjing astagfirullah. Kenapa? Yang benar. Ya setiap hari dia duduk di warung sana begini terus sama itu yang jaga warung kan begini itu perempuan gini. Masa iya? Ya. Yang satu astagfirullah gunjing, astagfirullah gunjing. Yang satu diam enggak ngelihat, enggak dengar tapi enggak pergi, enggak ingatkan juga enggak, pergi juga enggak, ngusir enggak, tapi dengar ya. Enggak enak dia pergi. Hari pertama karena ini kantor satu ruangan, ngomongin lagi. Kedua, nancep di hati benar. Warung yang disebut tadi itu dia biasa lewat. Yang diem yang enggak mau ikut gunjing itu orang baik, orang soleh aslinya. Dia itu biasanya ngelihat warung itu biasa lewat, berulang pergi biasa. Sekarang gara-gara omongan itu setiap lewat warung itu ngelirik. Iya bener ada ustadznya. Nah mulai masuk, ada ustadznya. Padahal ustadznya mungkin lagi belanja memang. Karena dia ngelihat beneran, besoknya waktu dia gunjing, akhirnya dia nompen. Udah mulai, iya saya kemarin lihat. Masuk sudah. Hati-hati, halus gunjing itu. Dosa besar, habis pahala. Budaya ini saat ini sudah betul-betul luar biasa merebak di negeri ini. Orang gunjing sananya, cari kejelekan, Masya Allah habis. Tidak ustadz, tidak presiden, tidak orang kecil, semuanya. Kalau nggak gunjing kayaknya nggak enak lesan ini. Lesan ini sama lesan tangan. Ngetik kalau nggak jelek, komentar pun sudah nggak baik. Biarpun Anda ngomong baik di sebuah media, nanti ada yang komentar jelek. Wong sudah terdidik jahat kok. Ingat Anda punya Tuhan. Yafdahu walau fi wasti baitihi. Akan Allah rendahkan biarpun di tengah rumahnya. Dibalas oleh Allah. Makanya orang biasa nyinyir, menjunjing, mencaci, lihat. Di rumahnya tidak akan terhormat dia. Nggak akan terhormat dia. Akan terhinakan di rumahnya sendiri. Allah kok yang mengancam Nabi dengan wahyu. Maka ayo kita belajar menjaga lisan. Bihifdzil lisan. Menjaga lisan kita, hati-hati. Jangan biasa menggunjing.
Ingat, menggunjing adalah membicarakan sesuatu yang orang itu jika mendengar merasa tidak enak hati, tidak senang. Dia tidak di hadapan kita. Kalau di hadapan kita, kita membicarakan sesuatu yang dia tidak senang, namanya mencaci, syatem, sab, dosa, menyakiti kaum muslimin. Yang ketiga adalah buhtan, fitnah lagi. Lah ini sekarang double. Ini kan modelnya gaya viral, hoax. Berita bohong, ini selalu disebarkan. Berita tentang ustadz begini disebar. Kok senang banget kalau ada ustadz kepleset? Innalillah. Mestinya nangis, mendoakan semoga Allah mengampuni. Ini mencaci, mengolok, menghina dan seterusnya. Budaya buruk. Allah selalu tahu dan Allah melihat. Akan dibalas, naudzubillah. Kalau balasan di dunia sederhana, tapi balasan di akhirat nanti pahala habis, katanya ahli ngaji, ahli ibadah. Katanya ahli ngaji, katanya ahli ibadah. Kita masih bisa kok mencari kebaikan orang yang katanya paling jelek sekalipun. Jika ada orang punya poin, 10 poin dalam hidupnya. Dari 10 poin itu satu yang baik. Tetangga masjid misalnya, atau tetangga pondok, atau tetangga kita. Kita punya perkumpulan di tempat tersebut, ada satu tetangga nggak pernah ikut, atau jarang berkumpul. Dia punya 10 poin dalam hidupnya. Yang 9 poin itu jelek semuanya. Poin baiknya hanya satu saja. Maka kalau Anda orang cerdas, Anda perlu membicarakan apa? Yang satu saja, nggak perlu membicarakan yang jelek. Di saat kita sering bicarakan kebaikannya yang satu tersebut, apa yang terjadi? Pengaruhnya kepada orang yang ada di kiri kanan kita. Orang yang bersama kita memandang dia dengan pandangan positif thinking, positif prasangka baik. Dia memandang dengan baik, oh dia baik. Karena kejelekannya disebutkan. Setelah itu buahnya apa? Di saat perkumpulan kita melihat orang tersebut, akan senyum menyapa paling tidak. Dia yang jahat semuanya, 9 jahat, baiknya hanya satu. Lihat ini kok perkumpulan dengan saya kok ramah dan baik, akan mulai sejuk hatinya. Dan mungkin pada akhirnya ikut bergabung dengan pengajian Anda karena Anda punya perilaku baik kepadanya. Pengaruhnya sampai dia tersentuh, akhirnya apa? Dari 9 kejahatannya gara-gara berkumpul dengan Anda berkurang. Itulah dakwah. Kalau dari awal sudah Anda tanamkan kebencian dengan sikap yang tidak menyenangkan, sikap yang menjadikan orang tambah marah karena sikap benci yang kita tampakkan dari wajah kita, bukan mendidik. Kadang kita menampilkan sifat yang tidak baik. Muka yang suram, muka yang meremehkan, merendahkan dan sebagainya. Baik, hati-hati, ini urusan lesan. Lesan. Menggunjing hati. Maka siapapun yang pernah biasa berkomentar di YouTube, berkomentarlah yang baik. Sebetulnya cara pandang inilah tergantung kecerdasan seseorang. Dan itu tanda cerdasnya seseorang. Kalau orang itu selalu membicarakan semua yang dilihat, ini enggak cerdas. Jadi dari semua yang kita lihat dan yang kita dengar, tidak semuanya layak dan pantas untuk dibicarakan. Maka perlu memilah dan memilih. Mana yang boleh kita bicarakan? Yang boleh dibicarakan pun ternyata harus ada tempat yang tepat untuk membicarakan hal tersebut. Itu cerdas, double cerdas. Si bebel adalah siapa? Semua didengar, diomongkan. Yang kadang bikin berantakan, berantem, bikin ribut. Lah ini orang paling bebel di dunia dan di akhirat. Maka belajarlah cerdas. Jika kita mendengar sesuatu, lihat, kita pilah dan pilih. Mana yang boleh kita dengar? Mana yang boleh kita share? Mana yang boleh kita sampaikan? Baik, satu. Dari yang boleh disampaikan pun, ada waktu yang tepat untuk kita bisa menyampaikan. Sebuah video tentang pengantin yang baru menikah, saking senangnya dan bersyukur kepada Allah lalu meninggal dunia. Enak banget ya, bersyukur lalu ucap alhamdulillah asyhadu alla Allah meninggal. Ini cerita tentang pengantin yang husnul
khotimah, video kecil. Tak taunya temennya menikah lah. Temen yang lain menikah, dikirim video ini, kan kurang ajar, suruh mati atau bagaimana? Dikirim video tentang kematian orang ini. Jadi kalau mengirim video, biarpun itu boleh, harus tahu waktu di saat orang susah, yang sesuai dengan kesusahan, yang di saat orang senang, sesuai dengan kesenangan. Ini yang boleh disebar pun kita harus memilih waktu yang tepat. Yang boleh disampaikan pun tidak semuanya disampaikan ke asal orang. Cerdas. Ngerti makom, muqtadul hal, kapan kita akan berbicara, dengan siapa kita berbicara, dan kapan pembicaraan harus dikeluarkan. Ini otaknya sampah, tempat sampah, mulutnya sampah, ditampung semua, didengar semuanya, maka keluar semuanya sampah dan sampah. Ingat, ini bukan untuk nilai orang lain, untuk belajar kita ini belajar ya, bukan nilai orang. Awas, majelis ini kita belajar dengan Imam Nawawi, kita belajar bukan untuk menilai orang. Mari kita menjadi baik, lesan kita. Jadi di dalam mendengar sendiri kita perlu ilmu cerdas. Mana yang tidak boleh aku dengar, yang bakal membahagiakan hatiku nggak perlu didengar. Kalau ada orang menggunjing, stop, nggak ada gunanya. Jangan sampai ada kalimat penasaran, itu kalimatnya setan yang dihembuskan. Penasaran saya itu ngomong apa sih? Penasaran, syaitan. Jadi kalau orang cerdas, dengernya saja itu dipilah. Aku akan mendengar. Makanya dalam orang-orang cerdas akan mendengarkan, termasuk petuah-petuah pun, mana yang menyejukkan hati, mana yang mendamaikan hati, mana yang persatukan hati, dia pilah dan pilih. Biarpun itu benar, tapi saya tidak bisa mendengarnya. Karena apa? Takut hati saya belum bisa. Karena tidak semua kebenaran cocok buat kita kok. Untuk kita terapkan saat itu. Jika kebenaran ada pilihannya, tentunya yang paling cocok dengan kita mana. Tapi kalau kebenaran tunggal harus. Baik. Kemudian di saat kita menyampaikan itu, berarti kepandaian kita di dalam menangkap semua yang kita dengar dan kita lihat. Untuk kita proyek apa kita, untuk kita hadirkan, kita berikan kepada orang lain. Sebuah contoh ini, contoh. Seorang pelukis. 3 model pelukis. Maka ada yang cerdas, ada yang bebel. Dia punya raja. Raja itu kupingnya cuma sebelah. Kuping sebelahnya tidak tahu pas perang itu kena, jadi hilang. Akhirnya raja itu minta dilukis gambarnya untuk diabadikan. Pelukis pertama menggambar dalam keadaan jujur sang pelukis. Digambar sang raja, kupingnya nggak ada sebelah. Raja murka, ini kalau disebar ke penjuru negeri akan malu saya. Mereka akan berkata rajanya nggak punya kuping. Hukum penggal lehernya dia. Ini kisah saja. Yang kedua, kalau dilukis. Tak tanya apa? Lengkap telinganya. Raja murka. Wah, ini alamat pembohong ini. Saya tidak punya telinga sebelah, kenapa dibilang ada telinga? Bohong kau, penggal lehernya. Yang ketiga, tidak ngambil posisi seberang. Lalu melukis dengan cakep, miring sang raja. Yang kelihatannya kuping sebelah, kuping sebelah tutup sama pipinya. Setelah dihadirkan pelukis, kata raja, ini dapat hadiah. Pinter, ngambilnya dari sebelah, bukan dari sebelah depan. Ke depan kelihatan kupingnya nggak ada. Berarti kan dia cerdas. Saya akan foto sang raja, aku akan bidik sang raja, gambar sang raja, tanpa saya berbohong dan tanpa terungkap kekurangan sang raja. Itu sebenarnya kecerdasan dalam membidik. Kita pun juga seperti itu. Kalau bidik itu yang mana yang bisa kita sampaikan? Dari semua yang kita dengar, tidak semua dibicarakan. Jangan jadi mulut sampah, mulut kotor. Selagi masih ada kebaikan yang bisa kita angkat, kita angkat. Kalau kita mencari kawan, teman, sahabat, suami, istri, guru yang tidak bersalah sampai mati, tidak akan punya kawan, guru, dan sahabat, dan istri, dan suami. Semuanya punya kekurangan.
kekurangan. Tapi kehebatan kita adalah kekurangan sahabat kita akan kita tutup, kemudian kita sempurnakan. Kita didik dengan halus. Bukan untuk kita gunjing dan kita bicarakan. Bukan untuk kita ungkap. Baik. Ini masalah menggunjing. Kemudian di situ ada masalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Kita baca langsung pada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu muqaddimah judul saja itu tadi. Kita belum masuk babnya. Babnya kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Jangan saling menggunjing di antara kalian. Yang melarang Allah langsung. Menggunjing. Menjadikan sebab permusuhan, hilang cinta. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Apakah ada yang senang di antara kalian makan daging saudaranya mentah? Daging manusia mentah lagi. Daging bukan daging manusia mentah aja enggak enak. Maksudnya apa? Itu hal yang sangat menjijikkan kalau orang faham. Yang faham, yang enggak faham seperti bikin pepes kotoran ayam begitu loh, sudah jelek dibaik-baikin. Yang faham itu menjijikkan, merugikan. Wattaqullaha, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha pemberi taubat. Kalau kamu pernah melakukan, segera kembali kepada Allah, hentikan itu semuanya. Allah tawwab. Selagi Allah Maha pengampun, kenapa kok tidak taubat, masih saja melangsungkan, membiasakan, melanjutkan kebiasaan jeleknya dalam menggunjing seseorang? Bukankah Allah tawwab? Ayo tawwab, kembali kepada Allah, taubat. Sudah dikasih pintu selebar-lebarnya kok nggak mau masuk ini. Memang daftar ke neraka jahanam tuh. Maka mendengar suara ini mari kita berhenti dari itu semuanya. Yang biasa komentar-komentar tidak baik. Rahim, Allah Maha Kasih, penuh kasih. Allah akan berikan kasih sayang kepada hamba yang kembali kepadanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kau mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti. Wah, ini betul-betul zaman ini terjadi. Semua orang hari ini perlu komentar. Yang bukan dokter sok komentar ilmu kedokteran. Wah, ini kacau. Wah, kalau sudah komentar kayak seorang dokter hebat. Bukan ustadz sok bicara tentang fatwa. Ini ya takfu ma laisa laka bihi ilm. Mengikuti yang ia tidak tahu. Semuanya punya bagian dan batas. Jangan sampai kita itu bicara asal tanpa dikontrol. Sehingga yang kita bicarakan juga nggak karu-karuan. Inna sam'a wal basar wal fuada. Pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang ada di dalam hatimu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya oleh Allah. Kenapa kau lihat itu? Kenapa kau dengar itu? Kenapa kok kau jadikan bahan benci di hatimu, Fuad? Kenapa kau dendam dengan dia? Bukankah dia umat Nabi Muhammad? Kenapa kau ngiri? Bukankah rizki Allah yang kasih? Kau protes kepada Allah, Fuad. Maka dalam ayat ini isyarat untuk membersihkan zahir dan batin. Zahirnya itu lihat, dua. Ini adalah firman, basar, telinga. Ini pintu, Fuad. Sebenarnya tiga tok yang harus kita benahi. Kita harus membenahi hati kita. Tapi kalau kita membenahi hati kita harus tahu. Kita kunci rapat-rapat jendelanya. Sama wal basar. Siapa yang akan masuk ke dalam hati kita? Yang sudah dipersiapkan. Dibuka. Sengaja kita membuka mata kita. Sengaja kita membuka telinga kita. Tapi kalau telinga sama mata dibuka terus, keluar masuk bermacam-macam model, yang kotor hatinya. Sama sebuah rumah kalau sudah tidak dijaga, yang keluar masuk asal saja, lihat. Kan dijaga siapa yang masuk rumah Anda. Harus bersih. Kalau yang masuk asal saja ya kotor. Kotor, meninggalkan kekotoran di dalam hati, fuad, hati. Dan setelah itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ingat, ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada seorang yang mengucapkan satu kalimat. Omongan apapun yang diucapkan seorang hamba dalam kesadarannya, illa ladaihi raqibun atidun, kecuali di situ ada malaikat raqib yang selalu memantau, atid yang selalu menjaganya, melaziminya. Jadi ini sebagian mengatakan bahasanya namanya malaikat satu raqib, satu atid. Sebagian ulama mengatakan enggak, namanya malaikat, setiap satu malaikat digelari dengan raqib dan atid. Dia selalu melihat dan selalu memperhatikan dan melazimi orang tersebut, raqib dan atid. Semuanya namanya raqib atid. Sebagian memisah, ada satu raqib, satu atid. Tadi dikatakan dalam syarah Jauharah bahwasanya raqib atid itu nama satu, raqib dan atid untuk satu malaikat. Raqibun sekaligus atidun. Gak penting khilaf masalah ini. Yang jelas kita yakin ada malaikat. Yang raqibun atidun, yang dia selalu memantau dan selalu akan bersama kita, tidak akan meninggalkan kita. Nah, ini lagi menjadikan kita waspada. Sekarang kita perlu mencoba. Malaikat raqib atid, kita tidak melihatnya. Tapi bolehlah kita mengetes sehari saja kita. Sehari saja. Sehari dipasang alat rekam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kemudian berani enggak besok didatangkan semua santri untuk mendengar dari awal sampai akhir? Berani enggak? Itu loh. Dimulai dari yang ustadz sampai yang lainnya. Apa yang kita omongkan selama ini? Kalau ternyata malu didengar oleh seorang, nah ini kan berarti ada kalimat yang tidak baik. Iya, mungkin rahasia antara dia, mungkin dia suami dengan istri, okelah. Yang selain daripada itu, adakah kalimat yang haram diucapkan sepanjang 24 jam itu, atau 20 jam, karena 4 jamnya tidur? Hati-hati. Artinya kita mencoba. Ngetes diri kita lah, kayak gitu-gitu coba. Perlu kita membiasakan diri kita untuk berbicara yang baik. Yang repot itu kan merasa tidak terkontrol. Imannya lagi nipis, sehingga kesadaran bahwasanya Allah melihatnya dan tidak pernah gaib kita dari pandangan Allah. Allah melihat kita. Nah, kalau seperti itu, keyakinan ada, namanya sudah maqam tinggi dalam bahasa hadis Nabi, maqam ihsan, yaitu maqam muraqabah. Merasa bahwa dirinya selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu benteng bagi kita. Rambu-rambu bagi kita. Agar kita tahu, agar kita tidak melampaui batas. Agar kita ngerti rambu-rambu sehingga kita tidak melanggarnya. Nah ini. Sadari bahwa semua yang kita ucapkan dicatat. Dan kita harus bertanggung jawab dengan kalimat yang kita sampaikan. Kemudian, mungkin sampai di sini dulu kita sebelum masuki ayat-ayat berikutnya. Ayatnya apa lagi? I'lam, ini langsung kita sebut perkataan Imam Nawawi. I'lam annahu yanbahi likulli mukallafin, seyogianya bagi orang mukallaf. Mukallaf itu adalah yang berakal, tidak gila. Sudah segede kita ini dewasa, balik. Tentunya dia mendengar syariat Nabi Muhammad dan pendengarannya bisa mendengar, penglihatan bisa melihat. Orang yang mukallaf, orang yang bisa menerima pesan-pesan kebenaran, ayyahfadha lisanahu, menjaga lisannya, an jami'il kalami, dalam segala pembicaraannya. Illa kalaman, dan dia tidak akan berbicara kecuali kalaman, perbincangan, zaharat yang tampak fihi, di dalam perbincangan tersebut, al-maslahatu, kemaslahatan. Artinya kita harus punya rambu-rambu. Aku tidak akan berucap kecuali aku yakin atau menduga kuat bahwa di balik ucapanku ini ada kebaikan. Kalau sudah orang punya rambu-rambu begini, hebat dia. Ngomongnya pun diatur. Kapan dia harus ngomong dan kapan dia harus diam, dan apa yang akan diomongkan dan kepada siapa dia ngomong dan kapan waktunya. Ini kan perlu semuanya. Wa ma tastawa
Tapi kalau seimbang sama ini, kayaknya ada nggak benernya, tapi ada benernya. Wa tarkuhu wa ma tastawal kalamu, di saat omongannya itu sama, artinya apa? Antara baik dan benernya. Jadi setiap ngomong bisa jadi dia adalah ada manfaatnya. Tapi dia juga menduga bahwasanya wah, dari omonganku ini akan menjadi tidak baik. Wa tarkuhu fil maslahati. Wa ma tastawal kalamu. Ini ada wal imsak ya. Apa? Wa ma tastawal kalamu, kalau pembicaraannya tadi, omongannya itu sama antara maslahat dan madharahnya. Wa tarkuhu fil maslahati wa tarakahu fil maslahati. Kemudian kalau dia ini meninggalkannya ada maslahatnya. Wa mata stawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati. Wa mata stawa, di saat sama al kalamu wa tarkuhu, omong dan meninggalkan omongan itu fil maslahati, kemaslahatannya sama. Maksudnya begini, bukan ada madharatnya. Diamnya maslahat, ngomong maslahat. Wa matastawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati. Kalau antara diamnya ada maslahatnya, ngomongnya ada maslahatnya, sebanding. Fassunatu, maka sebaiknya al-imsaku anhu, lebih baik jangan deh. Jangan ngomong. Li'annahu qad yanjarru. Yanjarru, kadang yang demikian itu membawa kal-kalamul mubahu, yanjaru, akan terbawa pembicaraan yang mubah ila haramin au makruhin, kepada hal yang diharamkan atau makruh. Artinya memang sebaiknya jangan banyak ngomong deh. Kullu kalami bini Adam alaihi lalah. Semua omongan anak Adam ini adalah ada tanggung jawab hukumannya di hadapan Allah. Bukan sebuah kebaikan lah untuknya. Illa amar ma'ruf, nahi mungkar, zikir kepada Allah. Jika bukan untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, atau menghentikan kemungkaran, untuk berzikir, jangan deh. Jadi biasakan dalam berbicara kita tahu ada maslahat yang sesungguhnya. Wa hadza katsirun fil 'adati. Ini banyak terjadi dalam kebiasaan orang-orang itu. Ada dalam berbicara, mula-mula biasa saja ngomong yang ya biasa saja, omongan yang tidak membahayakan. Naam. Ini ada memang dalam perbincangan kita, makanya ada hal ini mumpung masih ingat. Guyonan, bergurau. Kalau sudah dimasukkan ranah dakwah, kadang-kadang yang dia berdusta atas nama siapa? Atas nama Nabi Muhammad, guyonan. Al-Quran dibikin mainan kadang-kadang. Malaikat dibikin mainan. Makanya wilayah mubah pun dibatasi di sini. Jadi banyak omongan-omongan orang yang seharusnya dihindari. Karena apa? Dari yang mubah. Mula-mula boleh ngomong itu, cuman mubahnya tidak berbatas. Kan boleh ngobrol ini, nggak berbatas. Cuman karena sudah nggak berbatas, akhirnya ya kelewati batas.
Wassalamatu la ya'diluha syai'un. Maka dengan diam buahnya keselamatan. Dan keselamatan la ya'diluha syai'un, tidak bisa dibanding dengan apapun. Makanya dengan memilih diam dari sesuatu yang apa tadi? Yang ngomongnya maslahah, diamnya juga maslahah. Lebih baik diam. Sebab dengan diam dia akan salamah, selamat. Jadi ada 3 model dalam berbicara. Yang pertama, kalau kita berbicara membahayakan. Yang pertama, kalau kita berbicara bermanfaat, tidak ada mandaratnya, bicaralah. Yang kedua, kita bicara dan diam sama-sama baik. Diam baik, ngomong baik. Maka lebih baik diam, sebab diam adalah menghasilkan selamat. Sebab diamnya juga baik, maslahah. Ditarjih, didahulukan diamnya saja. Yang ketiga, lihat kalau ngomong madarat lah, ini bahaya, neraka dia. Yang ketiga, ngomong madarat harus kita tinggalkan, tidak boleh kita ngomong. Seperti itu. Insya Allah kita masuk hadis yang akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah muqaddimahnya dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga telinga kita, menjaga mata kita. Wallahu a'lam bissawab.